Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mega Kirana dari kelas Analisis Keuangan A. Munculnya virus COVID pada awal tahun 2020 sangat berdampak pada berbagai aspek bidang, tak terkecuali ekonomi. Perusahaan merupakan salah satu yang terdampak akan hal ini. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita simak cuplikan iklan berikut ini. Flu bisa membuat Anda bersin-bersin. Nah, pasti kalian semua pernah menonton iklan ini, bukan? Dapat kita saksikan bahwa iklan ini merupakan salah satu produk dari perusahaan health sector yaitu PT Darya Varia Laboratoria Tbk atau yang memiliki kode DVLA. PT Darya Varia adalah perusahaan farmasi yang telah lama berdiri di Indonesia dan beroperasi sejak tahun 1976. Nah, pada video ini saya akan membahas analisis profitabilitas pada perusahaan Darya Varia. So, check this out. Analisis profitabilitas adalah analisis yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba atau profit dengan suatu ukuran dalam persentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Selama 5 tahun terakhir terlihat bahwa perusahaan selalu mengalami peningkatan penjualan di setiap tahunnya. Dalam situasi pandemi pun pada tahun 2020 perusahaan tetap mengalami kenaikan penjualan. Namun berbeda dengan laba yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2020. Analisis profitabilitas yang pertama yang digunakan yaitu net profit margin, di mana net profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari tingkat volume usaha tertentu. Net profit margin dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yaitu sejauh mana kemampuan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Dalam rasio ini menunjukkan berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Pada tahun 2020, terjadi penurunan net profit margin sebesar 3,3% dan diikuti oleh tahun 2021 sebesar 1,2%. Penurunan efisiensi ini disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pasokan bahan baku akibat adanya pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu analisis atas tingkat pengembalian investasi dilakukan dalam dua aspek, yaitu tingkat pengembalian atas aset, return on asset, dan tingkat pengembalian atas ekuitas, return on equity. Penurunan laba bersih yang dialami oleh perseroan pada tahun 2020 berimplikasi pada menurunnya tingkat pengembalian atas aset dan ekuitas perseroan. Di tahun 2020, tingkat pengembalian atas aset perseroan turun menjadi 8,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat pengembalian atas ekuitas juga mengalami penurunan dari 16,98% di tahun 2019 menjadi 12,22% di tahun 2020. Meskipun mengalami penurunan yang cukup tinggi, tingkat pengembalian atas investasi perseroan masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga atas instrumen investasi bebas risiko. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa PT Darya Varia merupakan salah satu perusahaan yang juga terdampak atas efek adanya pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia. Akhir kata, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.